Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sini ya. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya kita dapat meneruskan lagi pagi ini dengan majlis ilmu yang akan kita isi dengan tafsir Al-Quranul Karim, juz yang pertama, surat Al-Baqarah ayat 102 hingga 103. Di bawah tajuk tuduhan Yahudi terhadap Nabi Sulaiman. Yahudi menuduh Nabi Sulaiman telah melakukan sihir. Orang-orang Yahudi menuduh Nabi Sulaiman memerintah berdasarkan sihir. Demikian tuduhan daripada orang-orang Yahudi. Lalu tuduhan tersebut dibantah keras oleh Allah Azza wa Jalla. Pembahasan tentang ini berdasarkan ayat 102 dan 103 dari surat Al-Baqarah. Kita langsung saja kepada tafsiran ayat. Sebab nanti ayatnya juga kita akan baca bahagian demi bahagian untuk mendapat penjelasan. Di dalam ayat-ayat sebelum ini, pelajaran minggu lalu, Allah Subhanahu wa taala menceritakan sikap orang-orang Yahudi. Allah menceritakan sikap orang-orang Yahudi yang mencampakkan ke belakang kitab mereka, yakni Taurat. Mencampakkan ke belakang maknanya meninggalkan kitab mereka yang bernama Taurat. Apa sebab mereka campak ke belakang? Karena semua rahasia dan kebenaran yang tertera di dalam Taurat telah pun diketahui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena rahasia dan kebenaran yang ada dalam Taurat telah diketahui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antaranya tentang kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul yang terakhir,
dan tentang kewajiban mereka mengikuti Rasul yang terakhir. Itu telah diketahui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Taurat telah mereka palsukan, walaupun kandungan Taurat yang asli telah mereka robah-robah, khasnya tentang Nabi Muhammad, khasnya tentang Rasul akhir zaman. Walaupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mampu tulis baca, tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberitahu langsung oleh Allah melalui malaikat Jibril, yaitu dengan menurunkan Al-Quran. Allah ceritakan tentang keadaan Bani Israel, khasnya Yahudi pada zaman silam, bahwa kepada mereka telah diturunkan oleh Allah Nabi Musa dan Taurat. Kepada mereka telah diturunkan Injil kepada Nabi Isa. Semuanya mereka dari kalangan Bani Israel. Dan setiap nabi mereka telah pun menceritakan kepada umat masing-masing, sama ada yang bergelar Yahudi atau yang bergelar Nasrani, bahwa akan muncul Rasul akhir zaman yang ciri-cirinya begini dan begini. Walaupun Yahudi berusaha untuk menyembunyikan perkara tersebut, mereka mengira Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak tahu, tapi ternyata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahu segala-galanya karena diberitahu oleh Allah. Oleh sebab itu, orang-orang Yahudi campak kitab Taurat yang selama ini menjadi kebanggaan mereka. Kita teruskan. Dan karena Taurat telah dibelakangkan, mereka campak ke belakang, akhirnya mereka menyibukkan diri dengan sumber-sumber lain, rekaan syaitan. Akhirnya mereka jadikan panduan dan ikutan serta rujukan, yaitu sumber lain, rekaan syaitan, untuk menyekat kemarahan ajaran Islam. Mereka gunakan sumber lain, rekaan syaitan, untuk menyekat kemarahan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka akhirnya menekuni bidang sihir menyihir. Akhirnya mereka menekuni bidang sihir menyihir yang mereka hubung kaitkan dengan Nabi Sulaiman. Dan mereka mendakwa kononnya kerajaan Sulaiman dibina di atas dasar sihir. Kata mereka, mengapa tak boleh sihir? Nabi Sulaiman saja memerintah berdasarkan sihir. Padahal sihir dalam pandangan Islam adalah syirik. Sihir adalah syirik. Sebab definisi sihir, kerjasama antara manusia jahat dengan syaitan. Kerjasama antara manusia dengan syaitan untuk menjalankan apa yang mereka rancang. Lebih kurang demikian makna sihir.
Itu sebab dalam Islam sihir itu adalah syirik. Dan syirik adalah dosa yang amat besar, mengatasi semua dosa. Al-Quran menyebut kisah ini. Al-Quran menyebut kisah ini supaya kita mengambil iktibar dan pengajaran tentang usaha golongan yang mengikuti hawa nafsu itu, yang menuduh Sulaiman telah melakukan sihir. Akhirnya mereka abaikan ajaran agama yang sebenarnya. Dan atas sebab itu pula lah mereka terhalang daripada mendapat hidayah yang dibawa oleh Rasul yang telah pun diterangkan berita kedatangannya dalam kitab mereka, yakni Taurat. Karena mereka bergelumang dengan sihir, tidak lagi kepada kitab Taurat yang asli, akhirnya mereka terhalang daripada mendapat hidayah. Taurat, hidayah atau petunjuk berasaskan kitab Taurat yang mereka miliki. Pelajaran hari ini sangat sesuai untuk kita bawa, sebab akhir-akhir ini telah tersebar, diviralkan ajaran yang dipanggil dengan Garputala. Na'udzubillah min zalik. Nanti kita akan jelaskan bahwa di dalamnya ada unsur-unsur syirik. Yang dipanggil dengan juga Babilomensi. Babilomensi. Kalau ingin mengetahui sesuatu, cukup buka saja Al-Quran dan tengok, itulah dia solusi yang ditujukan kepada orang yang membuka. Lihat saja ayatnya, depan ke belakang, kiri, kanan, atas bawah, itu yang disebut dengan Garfutala. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Amalan itu dipanggil dengan tilik nasib berdasarkan Al-Quran. Tilik nasib berdasarkan Quran. Kedengarannya memang cantik. Dan sungguh banyak dari kalangan orang-orang terpelajar yang terpengaruh. Padahal itu sebenarnya telah diamalkan oleh orang-orang dahulu. Termasuk Yahudi, Nasrani, orang Hindu, orang Buddha. Mereka lakukan perkara yang sama, yaitu kitab mereka Taurat ke, Injil ke, kitab-kitab Hindu ke, kitab-kitab Buddha ke. Kononnya bila buka saja, itulah dia solusi yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Yang dipanggil dengan Babilomensi atau dipanggil juga Garputala. Ustaz telah viralkan sebagai jawabannya 2 hari yang lalu. Mudah-mudahan para jamaah yang mengikuti atau yang termasuk dalam grup mengetahui asal-usul Garputala.
Okey, kita teruskan. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada awal ayat 102. Ini keterangan dari Allah sendiri menceritakan tentang dakwaan atau tuduhan orang-orang Yahudi terhadap Nabi Sulaiman. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. Terjemahan ayat. Dan mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman. Dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir. Padahal Sulaiman tidak kafir, yakni tidak mengerjakan sihir. Hanya syaitan-syaitan itulah yang kafir, yakni yang mengerjakan sihir. Okey, itu baru terjemahan harfiah. Sulaiman tidak kafir, tetapi syaitanlah yang kafir. Apa maksudnya? Ini dia tafsirannya atau terjemah maknawiyah. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut Nabi Sulaiman bahwa beliau adalah seorang rasul. Betul tak Nabi Sulaiman itu seorang rasul? Yes. Yang mempunyai kelebihan atau keistimewaan tersendiri yang tidak dimiliki oleh rasul-rasul yang lain. Antara lain, baginda Sulaiman telah diberi oleh Allah kerajaan yang amat besar. Nabi Sulaiman juga diberi oleh Allah yang tidak Allah berikan kepada rasul-rasul lain. Dapat memahami dan bercakap, memahami bahasa binatang. Sulaiman. Yahudi pula tuduh bahwa Sulaiman memerintah berdasarkan sihir. Padahal semua kita maklum, semua nabi adalah maksum. Tidak pernah buat salah, tidak pernah buat dosa. Tapi Yahudi justru menuduh Nabi Sulaiman telah melakukan sihir. Ustaz ulang. Ketika orang Yahudi mendengar bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa Nabi Sulaiman itu adalah seorang rasul yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba dengar apa komen ulama Yahudi. Lalu sebahagian ulama Yahudi berkata, apakah kamu sekalian tidak heran kepada Muhammad yang mendakwa bahwa Sulaiman bin Daud itu seorang nabi? Nah, mereka coba mempengaruhi sesama mereka, orang Yahudi. Juga mereka sampaikan kepada musyrikin penyembah berhala. Apakah kamu tidak heran
Muhammad mendakwa bahawa Sulaiman itu seorang nabi, apa kata ulama Yahudi? Demi Allah, wallahi, Sulaiman itu tidak lain kecuali seorang tukang sihir. Dan atas sebab itulah maka turun ayat di atas. Ayat di atas mengatakan, bahwa Nabi Sulaiman itu tidak melakukan sihir. Yang melakukan sihir itu adalah syaitan. Kita teruskan. Yahudi mendakwa bahwa Nabi Sulaiman telah mengumpul kitab-kitab sihir. Bahwa Nabi Sulaiman telah mengumpul kitab-kitab sihir dari orang ramai pada zamannya. Lalu kitab-kitab sihir itu diletaknya di bawah singgasananya, tempat duduknya. Kalau ini singgasananya, tahtanya, tempat dia duduk, bahwa di tempat duduknya itu, di dalamnya diisi dengan kitab-kitab sihir. Itu sebabnya dia boleh bercakap dengan binatang. Itu sebabnya dia dapat berkuasa dengan begitu meluas. Sebab Sulaiman memerintah berdasarkan sihir. Tempat duduknya saja penuh dengan kitab-kitab sihir di bawah tempat dia duduk. Kemudian setelah wafatnya Nabi Sulaiman, kitab-kitab sihir itu dikeluarkan dan seterusnya tersebar sampai ke hari ini. Ingat, itu tuduhan atau dakwaan Yahudi. Kita umat Islam sama sekali tak boleh percaya dakwaan tersebut. Di dalam ayat di atas, Allah Subhanahu wa taala mendedahkan kepada kita. Di dalam ayat di atas, Allah telah mendedahkan kepada kita bahwa dakwaan Yahudi, bahwa dakwaan atau tuduhan Yahudi yang mengatakan Sulaiman melakukan sihir tidak benar. Karena sebagai seorang rasul, sebagai seorang nabi, mustahil Sulaiman akan berbuat demikian. Tapi sebenarnya yang berbuat demikian adalah syaitan. Jelas. Ustaz ulang sekali lagi. Awal ayat, wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman. Dan mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman. Mereka mengatakan bahawa Sulaiman itu mengerjakan sihir. Padahal Sulaiman itu tidak kafir. Maknanya tidak melakukan sihir. Hanya syaitan-syaitan itulah yang kafir atau yang melakukan sihir. Ustaz ulangi perkara ini supaya kita yakin. Jangan sampai memiliki seperti keyakinan Yahudi yang kononnya Sulaiman itu telah melakukan sihir. Allah kata tidak. Yang melakukan sihir itu adalah syaitan. Sulaiman tidak pernah melakukan sihir. Allah gunakan istilah kafaru. Melakukan sihir itu dengan kafaru, kufur.
Sebab sihir menyihir boleh membawa kepada kufur. Sebab itu amalan syaitan. Okey. Kita teruskan. Setelah kita faham bahawa tuduhan terhadap Sulaiman itu yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi tak benar, lalu Allah teruskan pada ayat yang sama. Yu'allimuna an-nasa as-sihra wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Sedangkan kedua-duanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang pun sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu. Oleh itu jangan kamu kafir. Malaikat kata, Harut dan Marut, jangan kamu kafir. Maknanya jangan kamu melakukan sihir. Okey. Sekarang tafsirannya, terjemah maknawiyah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat ini bahwa yang mengajar sihir kepada manusia itu sebenarnya adalah syaitan, bukan Nabi Sulaiman. Dan pendeta Yahudi bukan sahaja mengikuti sihir yang diajar oleh syaitan. Ini ulama Yahudi bukan saja mengikuti sihir yang diajar oleh syaitan. Mengapa mereka diajar oleh syaitan? Bagus juga kita tahu. Karena mereka telah campakkan ke belakang Taurat. Mengapa mereka campakkan Taurat ke belakang? Karena rahasia mereka telah diketahui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam bahasa kita, setelah Nabi Muhammad mengetahui rahasia Yahudi, mereka pun berkata, kitab yang tak berguna, kitab tak berguna. Lalu mereka campak. Karena mereka campak ke belakang, tinggalkan Taurat, syaitan pun ajar mereka dengan ajaran-ajaran syaitan, yaitu sihir. Ini satu pengajaran bagi kita umat akhir zaman. Bila kita tinggalkan Al-Quran, automatically itu bermakna kita telah mengikuti syaitan. Sebab makna syaitan dalam bahasa Arab, makna syaitan ba'idun 'anil haq. Usaha yang ingin menjauhkan kita dari kebenaran. Itu makna syaitan. Dari perkataan syatana. Syatana membawa makna ba'uda. Oleh sebab itu syaitan maknanya ba'idun 'anil haq. Setiap yang ingin menjauhkan kita dari kebenaran, itulah dia syaitan. Itulah kemahuan dan kehendak syaitan. Nah, kebenaran pula datangnya dari mana?
Kebenaran adalah segala yang datang daripada Allah. Lihat ayat 147 Al-Baqarah. 147 Al-Baqarah. Al-haqqu bir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran segala yang datang dari Tuhanmu. Oleh sebab itu jangan kamu ragu-ragu lagi. Al-Baqarah 147. Itu makna al-haq. Syaitan pula supaya kita jauh dari al-haq. Itu sebabnya penceramah, pendakwah, mereka disuruh oleh Allah agar menyampaikan, berpesan dengan yang al-haq. Wa tawasau bil haq. Itu sebabnya bukan penceramah agama namanya. Apabila berceramah, tapi satu ayat Quran tak dibawa. Satu hadis Nabi pun tak dibawa. Padahal kebenaran adalah segala yang datang dari Allah, segala yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pengajarannya. Gara-gara Yahudi mencampakkan ke belakang kitab Taurat, datang syaitan. Ketika umat Nabi Muhammad, umat akhir zaman tinggalkan Quran, datang syaitan. Supaya mereka mengambil rujukan-rujukan yang lain selain Al-Quran. Hati-hati. Itu pengajaran. Pendeta Yahudi bukan saja mengikuti sihir yang diajar oleh syaitan, tetapi juga apa yang diturunkan kepada dua malaikat yang bernama Harut dan Marut di negeri Babil, yaitu Babilonia. Siapa Harut dan Marut yang mengajar sihir? Ini penjelasannya. Para ulama berbeza pendapat tentang siapakah Harut dan Marut. Ada yang berpendapat mereka berdua adalah manusia yang soleh. Mereka manusia yang soleh. Itu pendapat yang pertama. Sebagaimana pada lazimnya dikatakan kepada orang yang baik akhlaknya dan perilakunya, dia itu bagaikan malaikat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisah Nabi Yusuf, yang wanita-wanita di zamannya sangat tertarik, termasuk Zulaikha. Sehingga apabila Yusuf itu berjalan, wanita-wanita zaman itu mengatakan, Masya Allah, ini malaikat. Malaikat, istilah malaikat itu sangat handsome, sangat ganteng, sangat baik. Biasa. Kalau seseorang itu manusia baik, orang selalu katakan dia bagaikan malaikat. Demikian sebaliknya, kalau manusia itu jahat sangat, manusia selalu disebut dengan iblis atau syaitan. Okey, itu pandangan pertama. Dan ada pula pendapat yang mengatakan bahawa mereka adalah malaikat yang sebenarnya, yang diutus oleh Allah untuk mengajar sihir kepada umat manusia. Cuma menurut riwayat daripada Sayyidina Ali, ini Ustaz pernah sebut, menurut riwayat daripada Sayyidina Ali, Ustaz pernah sebut, menurut Sayyidina Ali, dalam bab mengajar ada dua motif. Kalau kita mengajar supaya ajaran kita diikuti oleh murid atau jamaah atau audience, itu namanya ta'limud du'a. Bila mengajar untuk diikuti.
Tetapi bila kita mengajar sesuatu supaya audiens, jamaah, anak murid, follower berhati-hati, jauhi perkara ini bahaya, itu namanya ta'limul inzar. Ustaz sudah ulang berkali-kali bab ini. Nah, dalam hal ini, apa yang malaikat ajar sihir kepada manusia, ia termasuk ke dalam ta'limul inzar. Malaikat mengajar sihir kepada manusia dengan berpesan, jangan kamu amalkan sihir yang aku ajar ini. Itu termasuk dalam ta'limul inzar. Okey, demikian penjelasannya. Ustaz sudah baca tadi, silakan baca lagi. Pandangan kedua inilah, pandangan kedua apa dia? Bahwa Harut dan Marut itu adalah malaikat. Itu pandangan yang kedua. Pandangan kedua inilah pandangan yang lebih kuat. Itulah sebabnya dinyatakan dalam ayat di atas bahwa kedua-dua malaikat tersebut, yakni Harut dan Marut, tidak mengajar ilmu sihir kepada manusia kecuali terlebih dahulu memberi peringatan kepada mereka. Apa yang Harut dan Marut kata setelah mengajar sihir? Sesungguhnya kami, Harut dan Marut, hanyalah fitnah atau cobaan bagi kamu, ujian bagi kamu. Oleh itu, janganlah kamu kafir, janganlah kamu mengikuti atau melakukan sihir. Ini yang dipanggil dengan ta'limul inzar menurut Sayyidina Ali. Ustaz harapkan kita dapat memahami. Yang ringkasnya, dalam hal ini ada dua pendapat. Pendapat yang mengatakan Harut dan Marut itu seorang manusia yang baik, dua orang manusia yang baik. Pendapat yang kedua, mereka Harut dan Marut betul-betul malaikat. Cuma mereka mengajar itu motifnya supaya manusia menjauhi sihir. Yang dalam istilah Sayyidina Ali, ta'limul inzar. Okey, kita teruskan. Imam Al-Maraghi berkata, kedua-dua malaikat tersebut tidak mengajar sihir, melainkan setelah menasihati manusia yang diajarnya. Sesungguhnya kami hanya cobaan yang datang daripada Allah. Barang siapa yang belajar sihir dan dari kami, siapa yang belajar sihir dari kami, lalu diamalkannya, maka kafirlah dia. Ya. Itu kata ulama tafsir Imam Al-Maraghi. Memang malaikat mengajar sihir, tapi motif mereka mengajar sebagai ujian. Sebab kedua-dua malaikat berpesan, setelah kamu tahu sihir itu begini-begini, jangan kamu buat. Barang siapa mempelajarinya lalu tidak mengamalkannya, maka tetaplah dia dalam iman. Oleh itu, janganlah kamu kufur karena meyakininya dan mendakwa boleh mengamalkannya. Boleh membawa kufur bila diamalkan sihir tersebut. Imam Al-Maraghi selanjutnya menambah, ini seolah-olah memberi isyarat. Ini ya, ingat, ini seolah-olah memberi isyarat bahwa mempelajari sihir dan segala ilmu yang tidak boleh diamalkan, hukumnya tidak dilarang. Itu kata beliau. Belajar boleh, tapi jangan diamalkan. Dan yang dilarang hanya mengamalkannya saja. Namun demikian, kata ulama tafsir yang lain. Kita baca. Jadi kedua-dua malaikat tersebut betul-betul menginginkan dari manusia yang diajarkannya agar tidak salah i'tiqad dan memastikan mereka tidak mengamalkannya walaupun untuk tujuan kemaslahatan.
seperti merukunkan kembali suami isteri yang selalu bergaduh supaya mereka saling sayang menyayangi, atau memisahkan lelaki dengan wanita yang menjalin hubungan sumbang supaya mereka saling benci membenci satu sama lain dan lain-lain. Betul? Tujuannya baik. Betul? Tujuannya baik. Tapi bila itu namanya sihir, tetap tidak boleh. Umpamanya ibu bapa melihat anaknya tidak harmoni, suka bertengkar, bergaduh saja. Lalu ibu bapa yang prihatin tersebut pergi ke tukang sihir. Boleh tak Tuan Bomo, dukun, sihirkan anak saya itu? Tiap hari berkelahi saja. Tolong sihirkan. Baik tak tujuannya? Mendamaikan anak yang selalu berbalah. Baik. Atau couple A dan B belum kawin lagi. Atau suami istri. Si istri mula menyayangi jantan lain. Lalu suami ke atau mak mertua ke pergi ke bomo. Tolong sihirkan menantuku yang perempuan itu yang dah mula tertarik dengan jantan lain supaya dia benci. Sekali lagi, walaupun niat tersebut melakukan sihir agar yang bertelaga, agar yang selalu bergaduh menjadi baik, atau wanita yang sudah menjadi istri suka kepada lelaki lain, atau laki-laki yang suka kepada wanita lain, sehingga boleh mengakibatkan rosaknya rumah tangga. Lalu pihak tertentu minta supaya bomo sihirkan supaya dia benci kepada lelaki atau wanita yang dia sayangi, karena itu boleh mengakibatkan rosaknya rumah tangga. Walau niatnya baik, tetap hukumnya haram. Sebab itu sihir. Yes, itu maksudnya. Itu maksudnya. Walaupun niatnya untuk mendamaikan orang yang sedang bertelaga. Melalui sihir, no. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Tentang hukum mempelajari ilmu sihir, ini dia. Tadi kan Imam Al-Maraghi menyimpulkan, mengamalkannya yang tak boleh, tapi mempelajarinya boleh. Rupanya para ulama tidak setuju dengan pandangan tersebut. Jadi dalam hal ini, mempelajari ilmu sihir ada 3 pandangan. Menurut Imam Ibnu Qudamah, ulama besar zaman silam, hukum mempelajari sihir atau mengajarkannya adalah haram. Dan tukang sihir dalam mazhab Hambali adalah dihukum kafir, sama ada ia beriktikad perbuatannya itu harus atau haram. Walaupun dia katakan sihir itu haram. Menurut mazhab Imam Ahmad Ibnu Hanbal, tukang sihir itu hukumnya haram. Hukumnya kafir. Sama ada dia beriktikad mempelajarinya itu boleh atau tidak. Itu satu pandangan, kata Imam Ibnu Qudamah,
ulama daripada mazhab Hambali. Yang kedua, ini Abu Abdullah Ar-Razi. Ini pendapatnya agak lain. Mempelajari ilmu sihir hukumnya boleh. Karena dengannya kita dapat membezakan sihir dengan mukjizat. Mukjizat untuk para nabi. Sihir ini bukan untuk nabi. Tapi sama-sama membawa result, perkara luar biasa. Dan juga dengan mempelajarinya kita dapat membantu orang yang terkena sihir. Walaupun dengan tujuan dapat membantu orang yang terkena sihir, lalu kita pelajari sihir, kata Abdullah Ar-Razi, hukumnya boleh. Yang ketiga, Abu Hayyan dalam kitabnya Bahrul Muhit, hukum mempelajari sihir adalah kafir menurut ijma' ulama. Sebab tidak ada yang diperolehi dari mempelajari ilmu sihir, melainkan hanya menyerahkan keagungan Allah kepada syaitan. Ilmu sihir itu bila dipelajari, tidak lain tujuannya adalah untuk menaikkan syaitan dan menjauhkan manusia dari jalan Allah. Okey, ini komen. Pendapat yang kedua mengatakan boleh, iaitu Abu Abdullah Ar-Razi. Pandangan Abu Abdullah Ar-Razi di atas yang mengatakan bahawa mempelajari ilmu sihir harus hukumnya telah ditentang dan dikritik oleh banyak ulama. Antaranya Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Hadirin dan hadirat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajar kita supaya minta perlindungan kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Nah, bila ditanya, Pak Ustaz, adakah ilmu yang tidak bermanfaat, yang tidak berguna? Ada. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam doanya, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku mohon dilindungi daripada ilmu yang tidak bermanfaat. La yanfa'. Kalau Nabi Muhammad sampai memohon pada Allah agar dilindungi dari ilmu yang tidak bermanfaat, maknanya ilmu yang tidak bermanfaat memang wujud. Sebab Nabi tak akan mungkin minta dilindungi dari sesuatu yang tidak wujud. Walaupun kita tak pernah tengok syaitan, tapi kita tetap yakin syaitan itu wujud. Itu sebabnya kita berdoa, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Aku berlindung daripada syaitan. Itu menunjukkan syaitan itu wujud. Sebagaimana kita mohon dilindungi daripada azab kubur, bermakna azab kubur itu memang wujud. Oleh sebab itu, kalau Nabi memohon agar dilindungi dari ilmu yang tidak bermanfaat, bermakna ilmu yang tidak bermanfaat memang wujud. Ilmu yang tidak bermanfaat nomor satu adalah sihir. Oleh sebab itu, bila kita mempelajari sihir, pendapat yang terkuat, ijma' ulama, haram hukumnya. Di sini nanti kita akan tahu betapa bahayanya bila kita meyakini garputala. Garputala itu adalah perbuatan keji. Dia daripada amal syaitan. Kita boleh lihat di dalam Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innamal khamr wal maisir wal azlam innal khamra, sesungguhnya khamar arak, wal maisir, judi,
wal azlam, tilik tenung, rijsun min amali syaitan. Itu semua adalah perbuatan keji, termasuk amalan syaitan. Rijsun min amali syaitan. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Hati-hati. Tilik nasib adalah termasuk amalan syaitan. Tilik nasib adalah termasuk amalan syaitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya arak, judi, ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibu la'allakum tuflihun. Where are you at? I'm coming. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Ustaz ulang sekali lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 90. Kita boleh lihat ayat 90 dari surat Al-Maidah. Allah memanggil orang-orang beriman dan memberitahu bahawa arak, judi, tilik nasib itu adalah rijsun, amalan keji, min amali syaitan, termasuk amal syaitan. Fajtanibuh, oleh sebab itu hendaklah kamu jauhi. Termasuk tilik nasib melalui Al-Quran. Buka saja Al-Quran, lalu kita akan dapat di situ solusi yang kita perlu ikuti. Hari ini sudah ada dan mula tersebar ajaran seperti ini. Ajaran seperti ini sebenarnya telah wujud sejak zaman silam lagi. Lalu diikuti oleh orang-orang Yahudi. Mereka kalau ingin mendapat satu-satu solusi, buka Taurat. Orang Nasrani kemudiannya buka Injil, Bible. Orang Hindu juga demikian. Orang Buddha juga demikian. Nah, kita orang Islam ikut-ikutan pada hari ini karena ketiadaan ilmu akidah. Karena tak belajar ilmu akidah. Karena tak faham apa yang Allah sebut di dalam surat Al-Maidah ayat 90 bahwa tilik nasib itu adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan syaitan, lalu diikuti oleh Allah, fajtanibu, jauhilah tilik nasib tersebut, la'allakum tuflihun, mudah-mudahan dengan menjauhi itu kamu akan
berjaya dan menang dunia dan akhirat. Hati-hati. Ajaran ini datang dari Indonesia yang telah mempengaruhi beberapa orang di Malaysia sehingga menyebarkannya kepada orang ramai. Ingat, itu adalah termasuk perbuatan keji, termasuk salah satu amalan syaitan yang Allah dengan jelas dalam surat Al-Maidah menyuruh supaya kita jauhi, supaya kita berjaya. Maknanya kalau kita tidak jauhi, kita akan lawan dari berjaya, iaitu rugi. Rugi di dunia dan rugi di akhirat. Sebab ia termasuk ke dalam amal-amal yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla dan boleh membawa kepada syirik. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kita teruskan dengan sedikit lagi. Jadi sekali lagi Ustaz ingin jelaskan, sihir bukan saja hukumnya haram, melakukannya, mempelajarinya pun tak boleh. Sebab dalam Islam, bukan semua ilmu itu berguna. Kalau ilmu yang dengannya membawa kita ke neraka, di mana letak bergunanya? Walaupun dengan tujuan yang baik. Kita teruskan. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. Maka mereka mempelajari daripada kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat mencerai-beraikan seorang suami dengan istrinya. Nah, apalagi dengan tujuan tersebut, mencerai-beraikan suami istri. Dan di antara jenis sihir yang diajar oleh Harut dan Marut kepada manusia adalah bagaimana cara memisahkan suami dan istri yang selama ini hidup dengan rukun dan damai serta penuh mesra, akhirnya menjadi porak-poranda dan bercerai-berai. Menyihir seseorang akhirnya bercerai-berai, dia termasuk jenis sihir yang paling berbahaya. Sebab dalam satu riwayat dikatakan, syaitan datang kepada iblis, dia punya bos. Bosnya iblis bertanya, "Hei para syaitan, anak buahku, apa yang kamu telah buat? Menggoda manusia?" Syaitan berkenaan yang ditanya menjawab, "Aku telah berhasil membuat mereka berzina." Oh, bosku. Bos. Iblis tu bosnya syaitan. Ketua syaitan. Leader syaitan. Aku telah berjaya membuat mereka berzina. Apa kata bosku? Oh, itu kecil. Itu perkara kecil. Habuk pun tara. Kamu, apa pula yang telah kamu lakukan? Jawab syaitan yang kedua, aku telah menggoda manusia supaya minum arak. Lagi-lagi, itu kecil. Ditanya lagi, aku telah begini, membunuh orang. Aku telah galakkan sehingga orang itu membunuh orang lain. Itu kecil. Sampai kepada yang iblis tanya, kamu pula apa yang kamu telah lakukan? Lalu syaitan yang ini menjawab, aku telah berhasil mencerai-beraikan
suami istri yang selama ini hidup harmoni dan damai. Nah, ini yang paling baik, kata bosku iblis. Sebabnya para ulama akidah mengatakan, sihir walaupun semuanya haram, tapi sihir yang dapat mengakibatkan memisahkan suami istri itu adalah kerja syaitan yang paling disukai oleh iblis. Na'udzubillahi min dzalik. Kita teruskan. Ingat ya, kita terpaksa ambil lebih kurang 10 minit lagi sebab tadi ada kecederaan, masa kecederaan pada awal tadi, masalah teknikal, tidak keluar suara dan lain-lain. Kita tambah 10 minit insya-Allah. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Dan mereka itu, yakni ahli sihir, tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi mudarat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Ini penegasan daripada Allah. Maksudnya, ayat ini pula memberi kita suatu keyakinan bahawa tukang sihir sama sekali tidak dapat memberi kesan dengan sihirnya kecuali dengan izin Allah. Malahan tidak ada kebaikannya kita mempelajari ilmu sihir, karena sihir hanya akan memudaratkan diri orang berkenaan dan sedikit pun tidak memberi manfaat. Nah, ini yang dimaksudkan dengan pertama, sihir itu wujud. Jangan kata tak ada sihir, wujud. Kita mesti yakin, percaya sihir itu wujud. Cuma dalam ilmu akidah, yang tak boleh kita yakini sihir dapat memberi mudarat atau manfaat. Tak boleh. Tanpa izin Allah. Sihir dengan sendirinya dapat membuat orang jadi menggelupur, mati, sakit. Dengan sihir membuat seseorang itu akhirnya bercerai-berai. Kita dilarang oleh Islam mempunyai kepercayaan sihir dapat memberi kesan dengan sendirinya. Sihir hanya dapat memberi kesan jika diizinkan oleh Allah. Jika diizinkan oleh Allah. Allah dan Rasul dah sebut dah. Sihir itu haram. Sihir itu dosa. Tapi kalau manusia hendak buat juga, silakan. Tapi nanti kamu akan diazab. Itu sebabnya terkadang-kadang sihir itu menjadi. Bukan menjadi dengan sendirinya atas kehendak tukang sihir, tapi dengan Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki. Dia menjadi. Akhirnya menjadi. Jika tidak menjadi, tak menjadi. Atas sebab itu, di sinilah rahasianya. Karena sihir tidak dapat memberi kesan kepada sasaran atau target kecuali dengan izin Allah. Lalu kita yang menjadi target dan sasaran sihir, mohonlah kepada Allah supaya Allah halang mana-mana sihir yang akan mengena kita.
Itu sebabnya kata Nabi, jangan kamu jadikan rumahmu seperti kuburan. Rumah yang dibaca surat Al-Baqarah, syaitan tak boleh masuk. La taj'alu buyutakum qubura. Innal baita tuqra'u fihi suratul Baqarah la yadkhuluhu syaitan. Jangan kamu biarkan rumahmu sunyi senyap bagaikan kuburan. Rumah yang dibaca surat Al-Baqarah, syaitan tak boleh masuk. Bila syaitan tak boleh masuk, sihir tak boleh masuk. Itu sebabnya kata Nabi, barang siapa yang membaca Ayatul Kursi sebelum dia tidur, insya-Allah Allah akan protect dia. Allah akan lindungi dia daripada gangguan syaitan sehingga dia bangun. Mengapa awak tak baca surat Al-Baqarah di rumah? Asyik mengadu saja. Rumah saya, Pak Ustaz, sebentar pintunya berbunyi. Padahal tak ada orang. Rumah saya ada toyol. Rumah saya dimasuki toyol. Toyol itu syaitan. Rumah saya selalu dapat gangguan dari hantu raya. Itu syaitan. Pertanyaan. Mengapa tidak minta protection daripada Allah? Itu sebabnya kata Imam Ibn Al-Qayyim ketika menjelaskan falsafah isti'azah, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang direjam. Kata beliau, rahasia kita minta perlindungan kepada Allah dari gangguan syaitan. Sebab syaitan nampak kita, kita tak nampak syaitan. Syaitan boleh buat pada kita sesuka hatinya sebab dia nampak. Kita tak dapat buat apa-apa kepada syaitan sebab syaitan tak nampak. Lalu kita mohon kepada Allah. Mengapa kepada Allah? Mengapa mohon perlindungan pada Allah? Dengar baik-baik. Sebab Allah nampak syaitan. Syaitan tak nampak Allah. Allah boleh buat syaitan anytime hancur sehancur-hancurnya. Syaitan tidak boleh buat Allah walau sedikit. Oleh sebab itu, kita mintalah kepada Allah. Nabi dah ajar baca surah Al-Baqarah. Paling kurang baca Ayatul Kursi ayat 255. Kalau tidak pun baca 3 qul. Semua itu namanya muawwizat, ayat perlindungan diri. Mengapa tak baca? Di sini perlunya kita kepada ilmu agama. Minta pada Allah. Jangan minta pada bomo, jangan minta pada dukun. Syaitan nampak bomo. Bomo tak nampak syaitan. Syaitan boleh tempeleng kepala bomo suka-suka hati. Syaitan tak boleh, bomo tak boleh buat apa-apa kepada syaitan. Demikian contoh-contoh mudah yang Ustaz ingin kita sama-sama fikirkan. Sedikit lagi. Penghujung ayat 102. Ayat 102 cukup panjang. وَلَقَدْ عَلِمُوا لِمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Demi sesungguhnya mereka telah meyakini bahawa barang siapa yang menukarnya kitab Allah dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat. Dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir kalau mereka mengetahui. Lihat, ini teguran daripada Allah. Allah menjelaskan dalam ayat ini, orang Yahudi sebenarnya mengetahui bahawa siapa yang mendahulukan ilmu sihir dari ilmu usuluddin dan hukum hakam syariat yang sebenarnya
boleh membawa mereka kepada kebahagiaan dua alam dunia dan akhirat. Yahudi tahu bila kita ikut usuluddin, iaitu akidah yang benar, murni, mantap, dan syariat, salat, puasa, baca Quran, itu syariat. Orang Yahudi tahu kita akan mencapai bahagia dunia dan akhirat. Kelak mereka tidak akan mendapat apa-apa keuntungan di akhirat. Orang Yahudi tahu. Ustaz ulang sekali lagi. Orang Yahudi sebenarnya mengetahui bahawa siapa yang mendahulukan ilmu sihir daripada ilmu usuluddin dan hukum hakam syariat yang sebenarnya dengan usuluddin dan syariat boleh membawa mereka kepada kebahagiaan dua alam dunia dan akhirat. Kelak mereka tidak akan mendapat apa-apa keuntungan di akhirat. Bila sihir itu diutamakan daripada usuluddin dan syariat. Itu maksudnya. Yahudi tahu. Itu sebabnya Yahudi dipanggilkan umat yang degil, bukan jahil. Malahan mereka telah melanggar hukum dalam Taurat yang melarang mempelajari sihir. Dan Taurat juga telah menetapkan bahawa siapa yang mengikuti jin dan syaitan dan tukang tilik dan tukang tenung, maka hukumnya adalah sama dengan menyembah berhala. Ini ada kata-kata tukang tilik, tukang senung. Termasuk tilik dengan Al-Quran. Termasuk tilik nasib dengan Al-Quran. Buka saja ini. Buka saja ini. Dia tak tahu ke sesekali terbuka sebut neraka. Apakah awak suka masuk neraka? Buka saja surat Tabat Yada Abi Lahab. Awak tidak jadi Abu Lahab. Itu sebabnya dia dipanggil dengan tilik nasib melalui Al-Quran. Dia adalah ajaran Garpu Tala yang berasal daripada Babilomensi yang diamalkan oleh orang-orang kafir zaman dahulu. Ingat sabda Nabi, hadis sahih, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai amalan suatu kaum, dia termasuk kaum itu. Kalau itu amalan orang kafir, Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu, kita pula ikut dengan Al-Quran kita. Buat garpu tala. Tak pasal-pasal jadi Yahudi, jadi Nasrani, Kristian, jadi Buddha. Na'udzubillahi min zalik. Itu sebabnya kata para ulama, unzur ila ma qala wala tanzur ila man qal. Kita bila ingin berguru, gunakan prinsip ini. Unzur ila ma qal wala tanzur man qal. Perhatikan olehmu apa yang orang itu kata. Jangan yang kamu pandang siapa yang berkata. Ustaz ulang. Kaedah ini cukup popular dalam kita mempelajari sesuatu ilmu. Perhatikan olehmu apa yang dia kata. Jangan kamu perhatikan siapa yang berkata. Perhatikan olehmu apa yang dia kata, ada dalil atau tak ada dalil dari Quran dan Sunnah. Jangan yang kamu lihat itu siapa yang berkata, oh dia itu ada PhD, dia ada profesor, oh dia ada ini, itu. No. Oh dia keturunan Nabi, dari kalangan Habib, oh dia itu kiai. No, bukan itu yang kita pandang.
Jangan kamu pandang siapa yang berkata, tapi pandanglah dan perhatikanlah apa yang dia kata. Yang dia kata itu ada dalil atau tidak? Yang akhirnya membawa kita kepada kebahagiaan atau menjerumuskan kita kepada kebinasaan. Itu yang dipandang. Hujahnya, dalilnya, kekuatan dalil, argumen yang dia sampaikan. Jangan tengok siapa yang berkata. Sungguh banyak dari kalangan manusia yang tertipu karena melihat mentang-mentang dia berserban besar, mentang-mentang dia berjanggut panjang, mentang-mentang dia pakai jubah. Lalu itu yang jadikan ukuran? No. Yang jadi ukuran dalilnya, hujahnya. Ingat selalu dalam kita mempelajari ilmu, dan Ustaz Alhamdulillah selain bercakap, ada ayat Quran, hadis Nabi, malah Ustaz bekalkan para jamaah dengan kitab pula. Supaya kita dapat lebih yakin lagi. Ini. Jangan tengok Abdullah Yasinnya, bukan. Tapi tengok apa yang dia sampaikan. Yes. Dan sungguh jahatlah perbuatan orang yang menjual iman mereka dengan sihir. Allah Subhanahu wa taala ungkapkan iman mereka di dalam ayat ini dengan diri mereka, karena tujuan utama diri mereka dicipta oleh Allah ialah agar mereka mengenal Allah, mentauhidkan Allah serta beramal dengannya. Beramal untuk Allah. Jadi maksudnya kalaulah mereka mengetahui dengan i'tiqad yang murni betapa haramnya perbuatan sihir dan betapa ngerinya hukuman yang diterima kelak di akhirat nanti, niscaya mereka pasti tidak akan mendekatinya. Jangan sampai mempelajarinya, mendekatinya pun tak mau. Nah, kita sampai ke ayat yang terakhir. Walau annahum amanu wattaqau lamasubatum min indillahi khair law kanu ya'lamun. Sesungguhnya kalau mereka beriman dan bertakwa, niscaya mereka akan mendapat pahala. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam orang yang beriman dan bertakwa. Dan sesungguhnya pahala dari sisi Allah adalah lebih baik kalau mereka mengetahui. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahawa orang-orang Yahudi itu tidak membina kepercayaan dan perbuatan mereka di atas dasar ilmu yang benar. Yahudi, apa yang mereka buat dan apa yang mereka katakan tidak berdasarkan ilmu yang benar. Malah menuduh yang bukan-bukan terhadap Nabi Sulaiman. Sebab jika mereka mendasarkan kepercayaan dan perbuatan itu pada ilmu pengetahuan, sudah tentu mereka percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengikutinya ajarannya. Padahal jika mereka berbuat demikian, niscaya mereka akan mendapat ganjaran pahala yang besar dari sisi Allah. Kita dah sebut berkali-kali. Orang kafir sebelum Nabi Muhammad diutus ada dua. Kafir ahli kitab dan kafir musyrikin. Musyrikin ini penyembah berhala. Dari kalangan orang Arab. Mereka tidak ada nabi, mereka tidak ada kitab dari langit. Ahli kitab pula ada kitab dari langit, ada nabi, ada rasul. Musa dan Isa. Yaitu ahli kitab merujuk kepada Yahudi dan Nasrani. Rasul mereka, kitab mereka ada sebut akan muncul rasul akhir zaman. Maknanya mereka ahli kitab tertunggu-tunggu kemunculan akhir zaman. Berbeza dengan musyrikin. Mereka tidak tertunggu-tunggu sebab mereka tidak punya kitab dan tidak punya rasul. Sepatutnya yang paling beruntung dalam hal ini dengan kemunculan rasul terakhir
adalah ahli kitab. Sebab mereka tahu. Tapi karena Nabi Muhammad bukan orang Arab. Ini yang Ustaz katakan tadi. Untuk mendapat ilmu, jangan tengok siapa orang itu. Orang itu orang Malaysia ke? Orang itu orang India ke? Orang itu orang Afrika ke? Asalkan dia membawa kebenaran, ikut saja. Itu sebabnya Ustaz gunakan tadi. Perhatikan olehmu apa yang orang kata. Jangan kamu terlalu perhatikan siapa yang berkata. Kalau tak salah beberapa hari yang lalu Ustaz ada sebut tentang wasiat Rasulullah. Pertama-tama wasiat Rasulullah ketika beliau akan wafat. Bertakwalah kamu kepada Allah. Dengarlah dan patuhilah kebenaran itu. Walau yang menyampaikan kebenaran itu berbangsa Habsyi. Hamba abdi berbangsa Habsyi. Coba tengok dari sudut status, tidak ada apa-apa pun hamba sahaya, hamba abdi berbangsa Habsyi. Seperti Bilal. Tapi apa yang dia cakap itu benar. Hadirin dan hadirat, minta maaf. Pagi ini agak sedikit panjang karena dia ada kaitan dengan bahayanya sihir. Kita kaitkan pula dengan apa yang sedang diviralkan hari ini dengan garpu tala, bahwa perbuatan tersebut walaupun mengatasnamakan tilik nasib berdasarkan Al-Quran, buka Quran, rupanya itu bukan datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, malah dia tilik nasib termasuk perbuatan keji dan amalan syaitan yang kita orang beriman suruh supaya kita jauhkan, supaya kita menjadi orang yang beruntung. Mudah-mudahan Allah beri kita ilmu, kekuatan untuk menjauhi perkara-perkara tersebut. Kita akhiri dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami kebenaran akan kebenarannya dan berilah kami kekuatan untuk melaksanakan kebenaran itu dalam kehidupan kami. Sebaliknya kami juga mohon, ya Allah, perlihatkanlah kepada kami kebatilan, kesesatan itu akan kebatilan dan kesesatannya, dan berilah kami kekuatan untuk menjauhi kebatilan dan kesesatan itu dengan sejauh-jauhnya. Allahumma khtim lana bihasnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.